gini bro, bisnismen tuh kan nggak peduli, yang penting dia cuan. Sama kayak lu inget gak? Ada es teh di harga 3.000 segaban. Iya kan? Dan manis banget. Ya jelas lah. Iya kan? Iyalah, kita juga harus hidup, kita harus bayar karyawan. Masa aku harus mikir gitu. Artinya begini loh bro, ini si bisnismen ini kan selalu mereka tuh yang penting cuan. Itu biasanya dia nyesel bro. Sholat bro. Iya, sholat ini juga. masih mabuk. Iya. Tapi sholat. Sering terjadi begitu. Di Lombok Plaza dia nyari musola. Gak ada. Tuh gak lu sholatnya di mana? Di hotelnya dia sholat. Gue tanya dong, bro, ente habis mabuk. Tadi habis grepe-grepe loh mau PS. Ada grepe-grepenya lagi. Itu kalau sekarang enggak bro. Iyalah. Anak-anak itu sibuk nongkrong. Iya gak? Buang-buang uang. Buang-buang duit, ya nonton kan? konser. Lifestyle. Check-in OYO. Weh, beli sepatu. Beli. Oh, akhirnya Pak Imosa. Wih. Lama. Dan sebenarnya podcast ini sudah aneh dan idamkan sih. Masa? Kayak serius, pengen banget ngobrol sama CEO Rota Kopi. Lu iya. CEO kan. Apa kabar bro? Sehat bro? Sehat, alhamdulillah. Woi, jangan tegang ya. Agak lumayan sedikit tegang, tapi santai-santai. Tapi santai ya. Tapi by the way, bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bisa gimana kabar? Sehat-sehat. Bisnis berjalan lancar? Alhamdulillah. Sekarang sedang pusing-pusingnya. Pusing-pusingnya apa? Nambah cabang 1. Nambah cabang 1 atau banyak pesaing sekarang nih yang baru? Enggak sih, tambah cabang 1 sih. Kita fokus ke bisnis aja sih. Tapi bro jujur. Iya. Jujur bro. Sekarang kan banyak tuh yang FOMO. Ah. Ikutan bikin coffee shop lah, ya kan. Gue melihat pertumbuhan coffee shop di Lombok ini pesat banget. Padahal kan ini kecil, paham gak sih? Jadi 2 bulan ada coffee shop baru, 4 bulan ada coffee shop baru gitu loh. Itu ancaman gak sih buat lo? Ancaman enggak sih kayaknya. Kayak aku fokus aja sih sama bisnisku, apa yang telah aku bangun. Terus kayak masalah-masalah yang udah saya bangun sekarang ini kayak saya fokus aja lah. Fokus ya. Jadi kalau misalkan ngelihat ancaman sih enggak, cuman kalau ngelihat brand-brand yang nasional gitu mungkin kita pelajarin sedikit gitu. Oh gitu. Kemarin Abnormal misalkan. Ini boleh sebut brand enggak sih? Boleh, enggak masalah. Kayak Abnormal kemarin waktu Rota lagi buka berapa bulan gitu, kayak Abnormal bangun, kayak kita mikir, wah ada brand nasional nih gitu. Masuk. Kayak gimana nih strateginya gini. Tapi aku nggak terlalu jauh banget sih. Cuman kayak ya udah mikir aja kayak bisa nggak ya jalan, itu doang sih. Gitu ya. Habis itu tinggal lempar ke tim, kayak kita harus tetap jualan gini. Yang penting jualan sih gitu aja. Tapi pasti ada kekhawatiran dong, Bro. Ini kan brand nasional masuk gitu kan. Khawatir sedikit tapi kayak sedikit aja. Itu yang pertama tuh normal. Terus yang kedua kayak ada Starbucks gitu kan. Esbak itu kan kayak aku mikir kayak anjing nih Cakra ada Starbucks. Terus kayak manajer datang ke Rota gitu nanya-nanyain kan. Wah gimana nih? Terus aku mikir kayak ya udahlah. Rezeki nggak tertukar sih. Karena aku santri coba ya udahlah rezeki nggak tertukar gitu. Konsep akhirnya kembali ke konsep rezeki ya. Fokus rezeki nggak ketukar udah itu aja. Berarti ada kemarin tuh berarti ada Abnormal, terus ada Starbucks. Selain dia ada di epicentrum mall, keluar dia Pak, aku bilang gila, keluar dia. Artinya kan dia menyasar segmen lu kan? Iya pasti. Mungkin bisa jadi ya. Cuman aku merasa aku nggak diserang ke segmen pasarku sih. Oke. Cuman aku merasa ya udah ini Rota begini ya kan, terus kayak aku tidak maksudnya segmen pasar nggak aku pilih gitu. Ya udah yang orang yang mau beli ya beli gitu. Itu aja sih. Jadi aku nggak masalah gitu kayak kamu ngambil segmen pasar. Mungkin kalau misalkan dia sudah masuk Rota, kalau dia udah suka, udah kekunci sama produknya gitu, mungkin ya udahlah. Udah kelok aja gitu. Jadi aku kayak ya udah khawatir tipis aja gitu. Ya kan? Aku khawatir cuma satu, konsep. Jadi kayak ditiru. Enggak, konsep tuh kayak tempat apa sih ambience. Jadi kayak tempatku ini kan enggak terlalu gimana-gimana ya. Betul. Jadi kayak enggak bagus juga, enggak estetik juga. Biasa-biasa aja lah gitu. Terus kayak bangunannya besi-besi gitu kan kayak. Aku kasih buat ya murah-murah aja karena modalnya tipis bro. Jadi kayak aku mikir ya udahlah. Ya udah mungkin aku kalah di situ. Mungkin tapi kalau produk sih aku yakin lah. Produk yakin banget ya. Produk yakin gitu. Itu aja sih paling aku. Karena selain ada brand-brand nasional itu ada juga brand dari Cina bro masuk bro. Oh ini baru-baru ini Mixe kan. Mixa apa sih? Mixway gitu kan. Itu es krimnya ada juga kayak yang kopi-kopi tapi yang di cup dingin gitu kan, kasih batu. Itu kerasa enggak sih, Bro? Dari dari income lu setiap harinya maksudnya kayak kalau dicek nih ya di database forecast lu. Di database aku ngecek paling sebulan nih. Aku biarin dulu nih, nih sebulan nih kayak turun nggak ya? Gitu.
Di bulan pertama sih biasanya santai lah. Santai. Terus bulan kedua mulai dia buka tuh mulai agak turun sedikit gitu. Oke. Nah biasanya nih kayak misalkan jauh banget turunnya bro kayak khawatir gitu. Nah ini dia kejawab dia khawatir tuh ternyata. Iya nih jadi kayak gitu ya aku ngeliat database kayak hari ini aku dapat segini nih terus kayak bulan depan kayak kok turun ya. Nah itu baru mulai khawatir sedikit tapi aku mikir kayak ya udahlah. Rezeki nggak ketukar lagi udah gitu aja. Cuman aku ngeliat brand-brand yang kayak Uptorm yang aku bilang tadi Starbucks terus apa lagi itu adalah sedikit ngaruh gitu. Cuman setelah itu balik lagi dia. Setelah itu balik lagi dia. Oke. Alasannya kan gini bro. Kayak gue ngerasa kita cukup tricky ya pasarnya. Kita kan pulau kecil nih di Lombok Nusa Tenggara Barat gitu kan. Ada tempat baru. Nih masyarakat pindah ke tempat baru. Kan coffee shop ini kan menawarkan estetika, bro. Iya. Benar nggak sih? Estetika kan. Buat Instagramable kan dibutuhin buat upload story-nya, ya kan? Begitu tempat baru pindah lagi, bro. Nah, fenomena ini lu lihat seperti apa sih fenomena ini? Kalau aku ngeliat fenomena ya terus terang aku jarang banget. Paling aku dikasih info sama teman-teman kayak anak-anak di Rota gitu. Mas ada yang buka baru gitu. Oke. Terus aku mikir cuma apa yang bisa kita lakukan nih gitu. Apa kayak tawarin produk kayak gitu. Apa kayak jadi dia bilang masa terus kenapa gitu kayak dia. Apa yang kita bisa lakukan nih tawarin produk kayak apa kopi kayak apa gitu biar dia iya. Jadi aku bilang Enggak maksudnya apa strateginya nggak ada strategi udah jalan aja gitu paling gitu doang. Jalan aja berarti ya. Udah pokoknya kalau ada kompetitor baru ya udah kita fokus sama produk kita berarti. Gitu sih kayak Migdad lah misalkan. Iya. Kamu kenal Migdad kan? Hospitality yang hebat itu. Migdad itu. Wih, sekarang dia kacau, Pak. Kenapa kacaunya? Sudah ini sudah oriented tapi pantas sering party. Gue lihat dia si Migdad di Terawangan. Itu semenit ngundang dia kayak mahal, Pak. Mahal ya? Mahal. Oh gitu. Pengen ngobrol sama Migdad. Tapi bro, yang bikin saya salut sama Rota itu adalah ente punya Migdad. Hospitality Migdad itu asik. Lu punya pengganti nggak kalau seandainya Migdad resign dari Rota? Dulu nih ya, aku cerita nih dikit ya cerita nih. Dulu nih Migdad resign, bro. Resign bro setahun bro aku ditinggalin, Cok. Oh iya. Tahu. Dia bilang dia datang ke Ana kan. Sob saya kayaknya pengen resign gitu. Kayak udah mati kan sedih gitu. Iya anjing resign. Baksat bilang gitu. Kenapa Cok resign gitu? Dia bilang kenapa kamu resign? Saya pengen anu. Aku mikir kan langsung ini anak muda ini. Pengen ngewe. Ini anak muda nih biasa lah. Terganggu dengan psikis kayak gitu-gitu kan ya. Dia bilang mau usaha apa lah gitu. Di luar di Bogor apa di mana. Iya. Ya udah sih Dat kalau kayak mau ngambil aku cuma bisa ceramah doang nih. Jadi kayak apa yang sekarang jalanin ya udah jalanin aja gitu. Sempat sedih cuman ya udahlah enggak apa-apa biarin. Tapi menurut lu kalau sebuah coffee shop tanpa hospitality maksudnya gitu kan. Kan orang datang coffee shop itu kan karena ada orang di depannya. Iya kan? Frontman-nya kan. Gua anggap Migdad sebagai frontman ente ya. Terbaik sih. Iya kan? Terbaik sih. Bayangin orang datang, dia langsung SKSD, bro. Wih, bosku. Kayak orang baru digituin pasti nyaman dong. Berasa dia penting banget kan. Nah, si Migdad tuh poin kerjanya di situ keren banget, bro. Tapi boleh dilihat kalau Migdad tuh di-create sih. Di-create sih. Dulu tahu nggak kamu dulu dia masuk Rota tuh aku apa? Dia bilang ada kerjaan nggak gitu. Kamu kuliahnya apa nih? Akuntansi bilang gitu kan. Akuntansi. Oh berarti kamu paham laptop gitu ya kan? Itu awalnya bro, itu awalnya. Ya, kamu paham ini ya pembukuan apa segala macam paham mas gitu. Ya udah nih, ini ada pembukuan ini coba kamu kerjain, datang lagi ke saya 3 hari lagi. Terus dia datang bilang nyerah, saya bilang. Nyerah dia bilang saya apa nggak bisa nih bilang gitu. Kalau kerjain data ini katanya. Gitu sih dia bilang. Nah, terus kayak masih mau kerja apa enggak gitu. Kamu masih mau kerja apa enggak nih? Dia bilang masih sih dia bilang gitu. Ya udah kayak di kasir. Kamu di kasir dah. Kok kese kayak Bali coba. Enggak apa-apa nih. Kamu di kasir lah gitu. Kamu di kasir. Kayak di kasir aja gitu. Ini aku ada produk nih. Aku masih ingat banget botol yang ini terus yang tau gak sih yang enggak kayak gini botolnya. Yang apa sih yang bulat gitu. Betul. Kayak jualin nih produk. Kamu jualin nih produk nih, Dat. Kalau bisa orang datang ke sini dijual nih. Tawarin dia sampai deal. Gimana pun caramu dah gitu. Terus
Tapi dia mengeksekusinya dengan baik, bro. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasiku, cuy. Gong. Ini aku garansi bilang itu. Gong. Iya, gong. Wih, jelas. Aku garansi, Mas, kalau kamu nggak suka, saya balikin duit. Kayak dagang parfum, bro. Arab sih. Gue gila, bro. Wih, sakti manusia. Beneran di sini awalnya kayak gitu. Oh gitu. Itu awalnya dia dari dia tawarin kayak akunting. Terus akhirnya sekarang dia di kasir waktu itu. Kasir ya. Ngejual ini. Oh, luar biasa. Tapi bro, benar-benar Rota itu saya pernah bawa klien buat meeting ke sana. Disambutnya sama dia juga malam-malam kan. Wih, bosku siapa? Senyum asik. Jadi benar-benar kayak wow, ini beda dari yang lain, sehingga orang tuh yang datang ke sana tuh merasa spesial. Ya kan? Lu kayak ke Starbucks kan, biasanya kan kalau kita beli kopi di Starbucks ya kan, kita dipanggil tuh ya kan. Kalau ini enggak gitu kan. Si Mikdad dengan caranya dia spesialisnya dia kayak sok kenal, sok deket sama orang baru yang bahkan belum pernah dilihat sebelumnya mungkin ya. Itu buat orang akhirnya itu mahal sih. Kasih first impression. Gua berharga banget, gua anjir deh. Mahal sih itu. Itu buat ngelok pelanggan asik loh ya. Itu asik banget ya. Jangan sampai komputer lu ngikutin cara ini, bro. Terus akhirnya aku ngobrol sama Mikdad gitu. Bisa nggak kita create kayak kamu nih gitu. Duplikasinya. Duplikasi itu kayak ada. Gak bisa, bro. Cuma dia aja yang bisa kayak gitu, coy. Kayak misalkan siapa gitu, suruh pendekatan gitu kayak orang kan siapa sih, Bang? Apa sih gitu kan, kayak orang datang kayak halo Mas, kayak sok kenal tuh. Kalau Mikdad tuh nggak tahu ya kenapa ya, kayak auranya tuh kayak karena dia ganteng, bro. Jadi kita kok jadi ngomongin Mikdad. Anjir, Mikdad brengsek. Oke, terlepas dari semua itu, lu berhasil meng-create Rota sehingga Rota sekarang di tahun berapa, bro? Di tahun keempat nih, jalan keempat. Oh, tahun keempat sekarang. Iya, 2020 kan. Oh iya, benar, pas Covid. Ya. Kita dulu nongkrong di Uber-Uberin, bro. Iya kan? Ada jam malam dulu kan pas Covid kan? Betul. Benar enggak? Kita matiin lampu ya kan, begitu polisinya lewat kita nyalain lagi. Kita kayak ngibulin polisi, Bang. Udah lewat masa-masa kritis itu kan, bro ya? Udah berarti sekarang lu berada di fase sekarang lagi apa nih? Lagi mempertahankan apa namanya? Walk in guest lu atau lagi apa yang sekarang lu sedang jaga di Rota baik-baik? Itu sih produk quality hospitality, itu aja sih. Betul sih. Itu aja sih salah satu alasannya kenapa orang balik ke Rota mungkin ya. Iya. Tapi lu sekarang udah nggak main live music lagi, bro? Iya. Dulu kan abis summer dong, ini dong. Kenapa sekarang nggak ada? Udah rame Rota, udah sombong ente. Bukan gitu, bro. Jadi sebenarnya dulu tuh kayak bukan aku banget gitu loh. Jadi dulu tuh aku seneng banget emang sama musik, cuman kayak setiap hari tuh kayak ganggu ya. Ganggu. Aku salah satu penganut yang halal. Berarti ente nggak berarti musik haram. Enggak. Jadi waktu itu aku mikir gini. Jadi kayak dulu tuh kalau keseringan tuh kayak bosan gitu loh. Terus aku ada dak-dikduknya sedikit gitu loh. Iya. Kayak aku ngerasa aku manggil musisi gitu, misalkan datang ke sana kayak Abis Summer siapa lah gitu. Aku ngerasa kayak nggak pantas ngasih mereka segitu gitu loh. Terus aku juga nggak bisa janjiin crowd juga gitu lah. Terus kadang dia juga ngejanjiin crowd gitu. Jadi kayak aku kayak ini transaksi apa ini? Iya bener gak sih? Aku mikir aja kayak ini transaksi apa ini? Macam apa nih? Jadi kayak aku mikir ya udah aku hilangin lah gitu. Jadi aku tidak bergantung sama yang kayak gitu-gitu. Jadi ya udah aku fokus kerjaan. Terus aku biasanya sekarang event itu kayak 6 bulan tuh sekali mungkin. Kalau lagi itu sih. Tapi yang langsung enggak, gitu. Enggak begitu langsung ya. Enggak langsung kayak gitu. Tapi fun fact ya buat footers ya. Fahim Osan adalah seorang santri. Gila, anjir. Santri. Santri. Suntri. Sana ada 3. Suntri ya. Tapi kok bisa buat coffee shop, bro? Atau pernah ada buat bisnis sebelumnya? Nggak kebayang sih sebenarnya, cuman karena mungkin aku dulu itu sama orang tua mungkin ya. Orang tua kan basicnya bisnis gitu kan, di pasar. Bisnis apa, bro? Distributor buah. Itu bisa oleh bapakku kan. Jadi aku waktu itu di Bogor nih kuliah kan, terus ditelepon bapakku, halo Le, udah balik aja lah kamu ke sini. Terus aku bilang iya dah. Disuruh balik ngapain? Disuruh balik aja, kamu kuliah di sini terus bantu bapak. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak dulu kan waktu pas setelah lulus dari kuliah gitu kan, kuliah sih SMA ya. Iya. Kalau di pondok tuh KMI namanya. Iya.
Tak tanya teman-teman satu, kamu mau kuliah di mana gitu? Aku mau kuliah di Jogja. Oke. Sorry bro mic-nya. Aku mikir kayak, ini paling dia cari kebebasan. Iya. Kan biasanya kan ada anak pondok gitu kan. Betul. Karena kan anak pondok kan tertekan bro. Tertekan bro. Kayak kita nakalnya telat banget. Militer. Kalau dibilang telat sih enggak sih. Enggak. Kan itu pulang kan. Gitu. Tetap kita update kan. Tapi nggak sebebas anak-anak yang memang. Cuman kita lebih lihai bro kalau masalah. Jadi kita semakin ditekan terus semakin mikir kita jalan keluar gimana cara bisa ngerokok nih misalkan gitu kan. Yes. Psikologisnya begitu. Iya, kayak gitu. Terus akhirnya lu dipanggil pulang sama bapak? Dibilang daripada kamu jauh-jauh mending bantu bapak lah ibuku juga telepon gitu kan, mending bantu bapak di pasar gitu, di gudang. Saya langsung mengiyakan. Wis, iyalah. Enak. Deket ya kan, duit banyak. Yes. Oke. Mau ngapain aja bisa kan. Bener. Balik-balik jadi bos. Impian banget. Keren. Terus akhirnya ya udah saya yakan, ya udah saya pulang lah gitu, aku pulang ke Lombok, terus sampai di Lombok di gudang itu, ya udah kerja di pasar itu, jadi kuli panggul. Karena aku di sana kan ada saudara-saudara kan, ya kan ada yang kasir, jadi aku disuruh nyurtir sama pak. Nyurtir buah, milih buah. Ya, jadi kayak misalkan datang jeruk nih 6 ton, 6 ton satu truk nih, suruh nyurtir. Lu susun masukin ya segitiga gitu kan di pasar pasar. Kayak udah hitam tangan kan, aku ngeliat kayak saudaraku di sana. Brengsek. Enak banget dia duduk di situ kan. Di situ bro kayak mulai aku bisa suatu saat di sana. Mulai ada kompetisinya. Jiwa kompetisi lu iyalah, jelas lah. Jadi kayak suatu saat aku bisa megang kasir nih. Oke. Udah akhirnya dari situ akhirnya bapakku ngasih, ya udah kamu jualan, pintar jualan, akhirnya dikasih bapakku pegang kasir. Oke. Sampai dipegangin toko satu. Alhamdulillah. Oh iya luar biasa. Berhasil kan? Berhasil. Lu sampai bisa pegang toko sendiri berarti di pasar itu kan? Berarti terus kok bisa tiba-tiba buat kopi shop? Itu masih panjang nggak perjalanannya? Masih. Oh masih. Oke. Aku mikir dulu aja. Jadi kayak aku tuh di pasar kan umur 21 tahun itu bro. Wih masih muda banget. Iya masih muda itu. Masih berjaga dong. Iya dong jelas lah. Iya masih berjaga. Kesana kemari berarti. Enggak lah. Terus. Terus aku mikir kan 21 tahun terus kayak ini gimana ini kok aku di pasar gitu. Mulai sadar kan kok nggak bebas nih kan. Oke. Ya mungkin boleh lah aku punya duit gitu. Terus kalau liburan aku bilang Pak aku mau keluar gitu, mau kemana gitu. Mau ke Jogja gitu, mau samperin temen. Iya. Nah, dikasih duit gitu kan. Duitnya banyak. Bebas lah itu. Cuman aku mikirnya kayaknya nih kalau aku gini terus gak bebas sih. Terus sama kayak keputusan kan masih ada di bapak kan. Yes, benar. Jadi aku juga nggak bisa ngambil keputusan. Mungkin aku dikasih kebebasan, aku punya toko nih, megang toko ini. Cuman kan tetap kan komando dari bos langsung begini. Nah, nggak bisa. Kamu nagih sekarang ke Bima, jalan gitu kan. Pulang-pulang berapa dapat uang? Cuma segini Pak. Waduh, bayar kapal nggak bisa. Saya dulu 19 tahun bilang gitu. Mulai kan kayak mulai zaman-zaman iya diceritain gitu. Okay. Saya dulu 19 tahun sudah nagih ke sana gitu kan. Makan pipis. Agak. Dapat uang tuh, kamu ke sana aja enggak dapat uang. Dalam hati saya, ini saya ke Bima loh Pak, anakmu nih. Di sana kan ada parang-parang tuh enggak takut mati apa gimana gitu kan. Aku mikir gitu sih. Jadi kayak aku mulai kayak tertekan lah. Bahasa tekan masih muda terus kayak aduh dibuat gini-gini aja. Kaya sih kaya mungkin kayak tapi bangun tidur bayangin. Jam 2 bongkaran barang. Pagi sekali betul. Terus tidur kan. Kadang aku enggak tidur main PS. Betul. Habis itu subuh sholat jualan. Sampai jam 6. Oh, jam 6 sore itu terakhir. Gila. Ya mungkin siang tidur bentar. Habis itu rekap jam 6. Itu aja kerjaan kayak capek. Berarti lu ada melewati satu proses bro ya sehingga lu berada di posisi yang sekarang. Iyalah proses lah mas. Berat nggak itu bro? Enggak sih biasa kalau kita ingat biasa aja. Ya, kan saya kan dulu kan bapak saya bisnis. Kalau bilang susah saya enggak lah. Karena gini bro, banyak orang yang mengklaim kesuksesan itu adalah karena dia sendiri. Padahal dia ada faktor orang tua juga. Oh iya jelas lah, kalau aku nggak ada orang tua aku nggak bisa gini bro, ngawur aja.
Wah, modal dari dia. Lo kan banyak bro di luar sana yang ngaku-ngakunya sukses tanpa ada saya mulai dari nol. Sering terjadi itu. Aku enggak, aku orang tua aku sih. Oh, berarti lo fair ya. Karena orang tua diakui berarti ada sumbang si orang tua. Iyalah. Berarti kalau seandainya nggak ada orang tua, lo bisa nggak seperti ini sekarang? Nggak bisa. Nggak bisa. Wah, saya berani yakin 100% nggak bisa. Nggak bisa. Berarti semua itu ada bantuan dari orang tua. Iyalah, jelas. Baik materi, doa, semuanya tuh. Semuanya. Dulu aku kayak harus ikut mentor nih. Apa kelas-kelas apa bisnis. Iya. Kamu harus ikut kelas bisnis ini gitu. Aku mikir, masa aku bayar orang nih gitu. Terus aku ternyata baru sadar sekarang, bro. Mentor saya bapak saya sendiri, bro. Iyalah, gila. Ternyata yang dia tekan-tekan selama ini tuh terjadi sekarang, bro. Oh gini. Maksudnya? Ngambil keputusan gini ya. Oh gitu ya, baru sadar bro. Ternyata di rumah mentor apa? Di rumah nggak jauh-jauh ya. Cuman kita jarang ngobrol aja mungkin ya. Lu sudah ketemu sih sama bapak ya? Oh banget lah. Baik dalam bahas bisnis ya kan? Semua sih, semua aku dekat banget sama bapakku. Akhirnya lu buat rota sama bapak ya kan? Lu buat rota, ya kan? Lu boleh spill nggak? Dulu capital pertama lu berapa bang rota? Siapa tuh ada anak-anak muda nih, voters terutama pengen buat coffee shop. Berapa waktu itu ya dikasih duit itu pokoknya 500 kayaknya. 500. Jeti. Iya jeti. Murah sih. Kalau sekarang udah mahal bro, siapa tahu tuh. Ya kan upgrade terus bro. Iya. Apalagi sekarang lu punya mesin roaster. Yoi. Itu harganya berapa mesin roaster? Berapa ya? 1M. Enggak lah. Sampai 300. Lokal tuh. 300. 200. Oke. Di bawah 200 lah. Di bawah 200 ya. Sama pengiriman ya 200 lah. Artinya kan dulu 500 juta startingnya ya kan. Berarti terus upgrade. Sekarang valuasi rota berapa bro valuasi? Waduh, valuasi belum pernah ngitung nih pak. Aku gak pernah ngitung. Karena mungkin gini ya. Mungkin aku basicku dari pasar kali ya. Jadi kayak cowboy banget kan. Jadi kayak aku di pasar, aku gak punya bisnis plan segala macam. Karena dulu planku buat rota itu adalah keluar gitu dari toko gitu kan, biar saya punya bisnis sendiri, side lah bahasa saya. Tapi aku tidak mau menghilangkan sumberku yang di awal gitu lah. Betul. Terus awal kali bangun rota nggak langsung rota, belajar dulu pak. Oh gitu. Iyalah, saya franchise dulu pak. Iya di mall aku franchise dulu. Apa? Cisti. Oh, yang ada pakai rombong, bagus. Iya, rombong. Iya, aku langsung di Itu di lantai 2 bukan sih? Di bawah. Oh, di Logron, di depannya Hypermart. Itu dia. Tahu. Itu bareng temanku. Itu laku enggak sih, Bro? Wah, laku kacau. Tapi kan sewa episode mahal, bro. Oh iya. Makanya di situ langsung tegangan tinggi karena kita ngerasa punya modal kan. Terus kayak temanku juga lumayan modalnya kan. Oke gitu kan. Oh, joinan sama orang berarti? Iya, sama temanku dari Bali. Nah, ini dia, bro. Kalau kita starting joinan sama orang, itu masalah nggak sih, bro? Tergantung sih pak. Tapi sampai sekarang mungkin aku masih belum bisa ketemu gimana caranya bisa beres sih kalau kita joinan sih. Iya sih, ruwet juga. Ruwet sih. Dua kepala sih. Jadi aku juga mikir kayak. Tapi aku pengen nyoba. Pengen kayak gimana sih orang sukses tapi bikin bisnis tuh berlima gitu. Oh, crowdfunding. Ya kayak di Jakarta gitu kan. Oh, besar-besar. Itu gitu. Pasti udah ada manajemen settle-nya. Nah, makanya aku masih mikir kan sekarang mungkin karena kita darah muda, mungkin masih labil gitu kan kayak saya ini paling besar gitu kan. Saya ngerasa saya menguasai daripada kamu. Jadi kayak kick. Iya. Aku sering kayak gitu, jadi kayak aku mikir kayak masih belum bisa sukses dibilangin sukses buat kerja bareng teman sih. Belum sampai di situ. Iya. Makanya kan sekarang aku ngeliat nih orang-orang ada kayak kemakan motivasi itu apa gitu kan. Ngelihat banyak banget sekarang coffee shop berjajaran, setiap bulan buka, setiap minggu ada aja yang baru dan setiap hari ada aja yang tutup juga kan. Banyak di daerah Panjetilar tuh, Perumnas ya kan, daerah Senggigi, di daerah ini. Apalagi Kota Mataram tuh, bro. Banyak yang buka, cuma mempertahankannya susah banget. Di tahun keempat ini kan ente berhasil bertahan sejauh ini kan. Rame kita lihat Sabrikol ini kalau kita lewat depan Rota kan. Woi, parkirannya full terus, bro. Mulai lebay ya. Enggak serius. Biasa ini aja. Fakta, bro. Enggak mungkin karena pakaianku di depan jadi numpuk gitu kan. Siapa tuh ada amal-amal untuk pesugihan jangan. Serius, Rota nih kok enggak pernah sepi, anjir. Ini jangan-jangan dia pakai pesugihan. Enggak lah.
selama atau ada amal-amalannya gitu loh. Kalau amalan sih nggak ada ya. Mungkin saya masih ada orang tua kali ya. Ada ibu apalagi kan. Itu doa terkencang, bro. Iya, nggak jauh dari orang tua. Iya, itulah itu doa terkencang sama teman-teman sih. Oke. Teman-teman kayak yang sekarang ini gitu. Kayak teman-teman saya sekarang ini yang ngebantuin saya kayak segini. Karena ada di depan. Lu kan buat Rota Fresh lagi kan dengan modal yang cukup. Terus di sebelah lu ada lagi, ya kan, di sebelahnya ada lagi. Gue nggak ngeliat mereka serame lu, bro. Mosok lu, kamu jarang sih, kamu aduh gimana nih? Artinya lu punya nilai plus dong. Bagaimana lu menyikapi fenomena ini gitu loh, paham nggak? Enggak sih, aku ngeliat aku sering keliling rame kok sumpah merendah terus. Sumpah rame. Aku ngeliat kayak jalan kayak jalannya rame maksudnya. Enggak, aku ngeliat di samping apa segala macam. Jadi tuh kadang gini, Pak. Jadi tuh kadang tuh aku mikir kayak pulang. Terus aku mikir kayak lewat. Misalnya ada coffee shop sepi nih. Terus kayak, ngapain aku mikirin dia gitu. Ya aku yang harusnya ditolong gitu loh nih Pak. Saya ini sendiri gitu. Saya ini harus selamatkan diri saya sendiri. Terus kayak ini modal pas-pasan gitu kan. Terus kayak bokap udah pensiun kan, bapak udah pensiun gitu. Ini gimana nih? Jadi aku mikir kayak astagfirullah. Kan dia lebih kaya daripada saya. Saya ini kan selalu menjaga hati. Iya, menjaga. Biar gak sombong gitu. Jadi kayak lihat rame, alhamdulillah. Jadi semoga aku doain sih semuanya rame. Kalau semakin jalan semakin bagus, bro. Berarti amalan yang itu mendoakan orang lain. Iya, enggak sih, maksudnya tetap doa gitu. Gimana semuanya rame lah yang jualan. Artinya kan positif banget doanya kan. Doa itu kan memancar kita kembali ke kita, bro. Kayak gitu sih. Wah, luar biasa sih. Asik. Luar biasa. Panutan nggak? Panutan banget. Udah suntri ya kan. Terus entrepreneur ya kan. Udah punya cabang baru. Iya kan. Pintar baca kitab pula. Enggak. Itu abangku, coba. Aku enggak. Masa nyantri nggak bisa baca kitab kan aneh, bro. Saya tuh suka malu, Pak. Jadi saya ketemu sama kiai-kiai itu malu, Pak. Kemarin ada Kiai Gontor datang ya? Ada. Itu beyond sih. Pak Yai saya tuh. Pak Yai ya. Luar biasa. Saya dapat siraman rohani. Iya. Kacau sih itu. Tapi gini, beberapa teman di antara teman-teman saya gitu kan, banyak yang kebingungan gitu kan. Bagaimana sih biar kita bisa buat kontennya biar stabil gitu kan. Terus bagaimana biar nggak norak gitu kan. Jadi rata-rata nih, ya kan, kita punya teman kayak Ibnu Achibara, ya kan, kayak Arbi Alba, ya kan, dia buat Poison House. Terus kita ada siapa lagi, pokoknya banyak lah gitu kan. Banyak nih anak-anak gitu kan. Cuma karena mungkin beda segmen sendiri kali ya. Jadi semua punya pasar sendiri, punya konsep sendiri gitu kan. Ada yang datang sama saya tuh bertanya, gimana ya biar kita bisa kontennya stabil gitu kan. Karena mereka percaya gitu loh. Coffee shop tuh memang harus kontennya bagus juga, visualnya juga bagus ya kan, interior juga bagus, biar orang tertarik gitu kan. Satu, gue mau sama teman gue, lo cari nih orang, lo belajar sama dia. Siapa bro? Fahim. Enggak. Serius. Gue nggak tahu apakah di 1-2 telepon lo apa enggak ya kan? Atau dia datang nggak tahu. Gue nih kontaknya bro. Gue share tuh 2 kontak satu itu. Kontak lo sama kontaknya si Ibnu. Ya kan, nih satu punya Achibara, nih satu punya Rota Kopi. Coba lu datengin, belajar, atau sekali lihat tempatnya dia kayak gimana deh. Lu pelajari konten-kontennya. Iya bener bro. Setelah dia lihat Instagram lu gitu kan, wih buset, ini mah berat kalau kayak dia bilang gitu. Kenapa bro? Lu lihat konten-kontennya, ambience tempatnya dia beda bro. Terus gimana? Kayaknya harus. Aku lagi nunggu bom ini. Dia langsung pesimis bro. Mentalnya keserang mental. Karena nggak semua orang ketika lu buka bisnis yang sama ngelihat orang-orang terdahulu yang udah menjalankan dengan konsep yang sudah keren banget. Ada juga orang yang down duluan, paham sih? Ini kayak Nyaman Kopi, anggaplah ya kan, Nyaman. Dia step hari live music ya kan, Achibara dengan ciri khasnya, lu punya Kinta dengan ciri khasnya. Dia down duluan bro. Akhirnya nyerah gitu loh. Tak jadi bro. Alih segmen jadinya. Akhirnya gue racunin dong. Bro, suatu saat setahun ke depan akan banyak kopi shop penjamur. Dia batal bro buat kopi shop tongkrongan gitu. Gue prospek jadi investor gue.
Lo nggak apa-apa dong. Iya, betul. Nggak apa-apa dong. Gua kan di pariwisata, bro. Iya. Udah, daripada lo habisin 350 juta, 500 juta buat tongkrongan, lo beli aja mobil Hiace. Iya kan? Masuk. Iya kan? Masuk. Lo beli Hiace 1, Innova Ribbon 1. Masuk. Sebulan Hiace lo dapat 12 juta, Ribbonnya dapat 9 juta. Tanpa lu kerja. Iya. Bener juga. Akhirnya jadi. Kita harus mampu menyelam sambil minum air. Iya, lu kalau menonton, mampus. Iya. Kacau. Iya. Nah, bro, Memang bapak ini pedagang juga. pedagang, jangan salah. Tapi pada gini, bro. Iya. Apakah lu sampai di sini aja atau sebentar, gue ganti pertanyaan. Bisa kaya nggak sih dengan bisnis coffee shop? Bisa kaya? Iya. Karena gini, lu pasti ada pengeluaran dong, overhead, ya kan, gaji karyawan, stok barang, maintenance, bla 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 gitu kan. Dengan yang lu rasain sekarang, kira-kira 5 atau 10 tahun ke depan, lu bisa nggak minimal IPO gitu? Kan kita pengen. Kita bahas yang realistis aja, ya kan. Kita kan pengen grow, scale up-nya lebih tinggi kan. Menurut lu ke depan, nih bisnis bisa nggak buat lu tajir melintir? Kalau ditanya gitu ya sebenarnya ada sih aku ketakutan juga nih beneran si industri ini gitu. Nah. Iya. Terus. Jadi caranya aku biar tidak ragu, aku pergi ke Jakarta nih. Ngapain? Karena industri kopinya lebih besar. Benar. Kayak ada acara-acara gitu kan komunitas. Aku tetap datang, ngeliatin. Setelah aku datang ke sana, bener bele dia ini. Ya makanya aku bilang yakin. Yakin. Yakin lah. Artinya kan, artinya gini bro, artinya nggak cukup dengan 1-2 rota kan? Iyalah. Artinya harus banyak. Harus banyak lah. Biar kolektif. Iya dong. Iya kan? Kalau satu outlet bisa menghasilkan cuan sekian puluh juta sehari ya kan? Kalau dikali 100 cabang, enak. Ini sebenarnya balik gini sih perspektifnya kayak Gimana? kamu mikir kamu kayak dari coffee shop, kayaknya salah, kurang tepat. Karena investnya kan besar ya. Kalau misalkan dari mesin apa segala macam itu kan besar banget. Kalau kaya dalam waktu dekat sih kayaknya enggak sih. Dekat enggak ya? Enggak lah. Oh berarti ini anggap aja starting point lo untuk mulai sebuah gagasan yang masa depan. Tapi ingat bro, jadi kan kayak kita ngaca dari Mixe, ya kan, Starbucks, ya kan, mereka bisa, masa lu nggak bisa? Siapa tuh Rota Kopi bisa sampai ke Malaysia? Itu kan brand-brand itu modalnya kan nggak tahu dari mana, Pak, besar. Kalau kita kan ini kan lah Rota kan udah punya portfolio yang cukup gede bro, forecastnya jelas. Masa itu nggak cukup buat senjata ketemu investor? Lebih tepatnya belum dapat sih relasinya ke sana gitu. Gimana caranya biar saya tuh ke 9 gitu. Sekarang anggaplah saya di 2 nih sekarang. Saat ini kan lo masih bootstrap ya, dana pribadi, belum ada melibatkan investor kan? Kan suatu saat harapan kita, nih Rota bisa dapat pendanaan. Iya. Benar nggak? Bayangin kalau Rota dapat pendanaan sampai ke seri A misalnya, udah berat. Artinya kan udah 2 miliaran itu bro. Masa nggak bisa bangun di kota-kota besar sih? Pengen sih Pak, pengen. Cuman ini nyoba yang cabangin dulu, ya kan. Kalau misalkan memang ternyata sistemnya bagus, produknya berhasil lah kita kan berhasil gitu. Sukses. Nah, sukses sekalian. Batuk aku. Kalau udah janjinya sukses pasti sukses ya bro ya. Ya, jadi kayak aku misalkan nih besok sukses ya mungkin aku bakal mikir lagi sih ke depannya bakal ngejar itu sih. Gitu ya? Ya paling nggak Bali lah dulu. Bali dulu. Ya, minimal di Bali kan banyak kabupatennya bro. Balik kampung. Boleh malu. Iya. Tapi untuk saat ini kendala terbesar lo apa bro untuk growth Rota? Selain modal. SDM. SDM sih. Kenapa? Ada masalah apa dengan SDM kita? Wah susah sih. Kayak kita kan pertukaran SDM yang sangat cepat ya kalau di coffee shop itu. Misalkan kayak jangka waktunya kayak sebulan gitu. Atau bisa ada yang seminggu. Serius? Iya. Baru datang masuk interview kayak kamu mau siap kerja apa segala macam, basicmu apa gini. Oh ya saya siap tekanan apa. Keluar. Dan burs itu disampaikan tapi keluar. Keluar gitu. Susah sih buat SDM kita susah. Kayak mungkin kalau misalnya SDM yang bagus mungkin lebih oke sih menurutku. Sekarang tergantung SDM sih. Tergantung SDM ya? Iya, karena kita oke-okenya kita kayak produk kita bagus, produk kita bagus. Kalau SDM kita nggak bisa mengerti apa ini gitu, produk betul. Ini kayak termasuk dari komunikasi juga berarti. Iya dong. Iya. Karena saya pernah mempelajari satu hal tentang SDM bro, dalam arti terutama di Indonesia ya. SDM kita nih
apalagi kita bicara kecil aja suku Lombok ya. Orang Lombok itu kan dikenal agak sedikit malas gitu kan. Malas gitu, nggak seperti orang Jawa gitu kan. Yang sungguh-sungguh itu tinggi banget. Karena mereka iseng-iseng aja kasarannya. Makanya itu sebabnya kenapa di salah satu restoran temanku di Gili Trawangan itu rata-rata yang diperjakan itu adalah orang luar. Bukan yang orang Lomboknya hanya expertnya aja. Kayak misal bagian kitchen gitu kan. Yang lain tuh misalnya dari Jawa rata-rata, manajernya dan lain sebagainya. Mungkin aku mikir gini, gimana? Kalau aku mikir ya, jadi kayak mungkin karena industri kreatif, aku masuk industri kreatif kan, jadi kayak aku mikir mereka ini kenapa cepat, jadi kayak aku mikir kayak mereka ini kenapa cepat berganti gitu, karena mungkin second choice kayaknya bro, kerja itu, karena mungkin kita daerah berkembang mungkin ya, jadi kayak biasanya di rumahnya dia PNS, mungkin pulang ke rumah gitu kayak, kamu ngapain jadi barista gitu, mungkin kamu daftar ke PNS lah mungkin gitu. Jadi kayak dia pasti nggak percaya gitu, kayak ada nggak sih ini karirnya gitu loh, mungkin kayak gitu. Karena kan orang-orang sekarang tuh ngeliat dari nominal yang didapetin bro. Iya. Itu tidak kita pungkiri juga loh ya. Nominal kan. Nominalnya juga dipungkiri, kerja dari jam sekian sampai jam sekian ya kan. Akhirnya mereka itu berpikir 2 kali untuk apakah saya mau stay di sini ataukah saya harus out, dia bilang gitu kan. Padahal cerita susah loh bro. Sebenarnya males Pak, sebenarnya tepat males bener. Dibilang mikir nggak mikir juga, kalau orang bisa kan ditawarin kerja begini udah sikat aja kalau kamu butuh gitu. Kan. Lo mikir disuruh jadi tukang lo nggak mau. Berarti karena males ya? Males aja mungkin. Bener sih. Karena mungkin dia dekat dari rumah, bisa makan pulang tinggal makan. Mungkin gitu sih. Jadi kayak ya udahlah. Bro, gue di Bali 5 tahun bro. Kalau lapar seduk pasang jangan. Saya ada keluarga itu bro. Nasi jinggo 5.000. Kalau nasi jinggo bro, Cita sing di pasar Sanglah itu ada buka jam 2 malam tuh nasi bungkus tuh harga 3.000. Tahu. Itu harus sorry bro, ada parkirannya sih. Oh iya, parkir dulu bro, biar bisa beli tuh nasi bungkus sama tempe 2. Karena kan di Bali itu ada pasar malam bro, kayak pasar itu kan buka kan malam, kayak di Puputan ya kan, pasar Badung atau di Sanglah itu kan jam 2 malam udah beroperasi bro. Kita anak muda masih lapar, kita nggak ada uang spesial, nggak ada. Sih nggak ada pes kan. Apa yang aku lakukan terus? Yang aku lakukan itu adalah joget-joget. bor, beres habis. Belum TikTok bro, masih BBM saat itu, masih BlackBerry Messenger ya kan. BBM. Jadi ada Circle K di Bali. Kita nggak ada kuota bro. Berarti numpang wifi-an, bawa bantal ya kan di Circle K, udah wifi-an sampai busuk di sana. Iya kan. Terus kalau mau makan lapar ya kan, parkir dulu. Parkirnya dapat lumayan bro. Dari 60.000 sampai jam subuh itu ya. Rame bro. Itu kita udah nyetornya cuma 20.000 saat itu bro. Nyetor bro. Ada preman bro, ada. Parkir bro. Parkir. Terus setelah parkir tuh dapat sisa setoran, beli makan. Kadang kita makan dulu, nanti selesai parkir baru bayar.